dari kelompok 5 ingin mempresentasikan materi BSC atau Balance Scorecard. Selamat menyaksikan. Halo, perkenalkan nama aku Gianti Dwi Pamungkas dengan NIM 4322101011. Hai, perkenalkan nama saya Bunga Jelita Trianti dengan NIM 432210101112. Hai, perkenalkan nama saya Natasha Pusma Faradila dengan NIM 432210101115. Halo, perkenalkan nama saya Ratu Bilkis dengan NIM 432210101120. Halo, perkenalkan nama saya Hana Cahya Nengkias dengan NIM 4322101121. Halo, perkenalkan nama saya Sakira Lorenza dengan NIM 4322101011. Nah, yang pertama ini ada pengertian. Balance Scorecard atau BSC merupakan alat untuk memantau keputusan strategis yang diambil oleh perusahaan berdasarkan indikator yang telah ditetapkan sebelumnya dan yang harus menembus setidaknya melalui 4 aspek, yaitu ada keuangan, pelanggan, proses internal, dan pembelajaran dan pertumbuhan. Nah, sistem BSC bertujuan untuk memberikan pandangan yang lebih komprehensif kepada para manajer dengan melengkapi ukuran finansial melalui metrik tambahan yang mengukur kinerja di berbagai bidang. Selanjutnya ada fungsi Balance Scorecard memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama, sebagai alat ukur perusahaan apakah visi dan misi yang dianut telah tercapai. Yang kedua, sebagai alat ukur keunggulan kompetitif yang dimiliki perusahaan. Yang ketiga, sebagai panduan strategis untuk menjalankan bisnis Anda. Yang keempat, alat analisis efektivitas strategi yang telah digunakan. Yang kelima, memberikan gambaran kepada perusahaan terkait SWOT yang dimiliki. Yang keenam, sebagai alat key performance indikator perusahaan. Yang selanjutnya, sebagai feedback terhadap shareholders perusahaan. Yang terakhir, sebagai alat komunikasi, informasi, dan sistem analisis pembelajaran perusahaan. Balance Scorecard itu dibagi menjadi 4 perspektif. Di sini saya akan menjelaskan tentang perspektif keuangan. Pengukuran kinerja keuangan menunjukkan apakah perencanaan, implementasi, dan pelaksanaan serta strategi memberikan perbaikan yang mendasar. Perbaikan tersebut dapat berupa gross operating income, return on investment, atau economic value added. BSC dapat menjelaskan lebih lanjut tentang pencapaian yang berperan di dalamnya untuk mewujudkan pertumbuhan kekayaan yang sebagaimana yang pertama itu peningkatan kepuasan customer melalui peningkatan revenue, yang kedua itu peningkatan produktivitas dan komitmen karyawan melalui cost effectiveness sehingga terjadi peningkatan laba, yang ketiga itu peningkatan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan financial return dengan mengurangi modal yang digunakan atau melakukan investasi dalam proyek yang menghasilkan return yang tinggi. Prinsip balance scorecard harus ada keseimbangan antara perspektif keuangan dan perspektif non-keuangan. Pengukuran perspektif keuangan bisa dilakukan dengan analisis rasio keuangan, misalnya dengan menganalisis tren keuangan, common size value antara perusahaan dan pesaing, dan rasio keuangan seperti rasio liabilitas, rasio aktivitas, rasio hutang, rasio keuntungan, dan rasio solvabilitas. Selanjutnya ada perspektif pelanggan. Dalam perspektif balance scorecard pelanggan, perusahaan perlu terlebih dahulu menentukan segmen pasar dan pelanggan yang menjadi target. Selanjutnya, manajer harus menentukan alat ukur yang terbaik untuk mengukur kinerja dari tiap unit operasi dalam upaya mencapai target finansial. Tolak ukur pelanggan dibedakan dalam 2 kelompok, yaitu Core Measurement Group atau kelompok inti dan Customer Value Proposition atau kelompok menunjang. Kelompok inti atau Core Measurement terdiri dari yang pertama pangsa pasar atau market share, selanjutnya tingkat perolehan pelanggan baru atau Customer Acquisition, selanjutnya kelompok perusahaan mempertahankan para pelanggan lama atau Customer Retention, selanjutnya tingkat kepuasan pelanggan atau Customer Satisfaction, selanjutnya tingkat profitabilitas pelanggan atau customer profitability. Sedangkan kelompok penunjang ini dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama, atribut-atribut produk yang terdiri dari harga, mutu, serta fungsi. Selanjutnya, hubungan dengan pelanggan, dan terakhir, citra dan reputasi. Selanjutnya ada perspektif di bisnis internal. Perspektif proses bisnis internal menampilkan proses kritis yang memungkinkan unit bisnis untuk memberi value proposition yang mampu menarik dan mempertahankan pelanggannya di segmen pasar yang diinginkan dan memuaskan para pemegang saham.
Tiap perusahaan mempunyai proses dan nilai yang unik bagi pelanggannya. Secara umum, hal tersebut terbagi menjadi 3 prinsip perspektif proses bisnis internal, yaitu 1. Proses inovasi. Proses inovasi adalah bagian terpenting dalam keseluruhan proses produksi. Tapi ada juga perusahaan yang menempatkan inovasi di luar proses produksi. Dalam proses inovasi itu sendiri terdiri atas 2 komponen, yaitu modifikasi keinginan pelanggan dan melakukan proses perancangan produksi yang sesuai dengan keinginan pelanggan. Selanjutnya ada proses operasi. Proses operasi adalah aktivitas yang dilakukan perusahaan. Proses operasi dilihat dari perencanaan, pembentukan bahan mentah, dan sehingga menjadi produk jadi. Proses marketing hingga proses transaksi antara perusahaan dan pembeli. Proses operasi menekankan kepada penyampaian produk kepada pelanggan secara efisien dan tepat waktu. Selanjutnya yang ketiga yaitu pelayanan purna jual. Layanan purna jual merupakan layanan yang diberikan oleh perusahaan atau bisnis kepada konsumen sebagai jaminan mutu produk yang telah dibeli oleh konsumen. Banyak bentuk layanan purna jual, misalnya layanan konstruksi, perbaikan, perawatan, dan juga hingga garansi. Perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Perspektif pembelajaran dan pertumbuhan mencakup 3 prinsip capabilities yang terkait dengan kondisi internal perusahaan, yaitu 1. Capabilities pekerja. Capabilities pekerja merupakan bagian kontribusi pekerja pada perusahaan. Sehubung dengan capabilities pekerja ada 3 hal yang harus diperhatikan oleh manajemen, yaitu kepuasan pekerja, retensi pekerja, dan produktivitas pekerja. 2. Capability sistem informasi. Adapun yang menjadi tolak ukur untuk capability sistem informasi adalah tingkat ketersediaan informasi, tingkat ketepatan informasi yang tersedia, serta jangka waktu untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan. 3. Iklim organisasi. Iklim organisasi merupakan salah satu mendorong timbulnya motivasi dan pemberdayaan adalah penting untuk menciptakan pekerja yang berinisiatif.